Jelang Hari Raya Idul Adha, banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang berburu hewan kurban sapi dan kambing. Tak heran bila sejumlah tempat di pinggir jalan beralih fungsi menjadi kandang hewan dadakan. Namun di tengah banyaknya hewan kurban yang dijajakan, masyarakat perlu cerdas memilih. Setidaknya ada 4 kriteria dalam memilih sapi dan kambing yang sehat, sekaligus memenuhi syariat berkurban. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB mengimbau masyarakat dapat memilih hewan yang sehat fisiknya, tidak cacat, gemuk, dan musinah alias berganti gigi. Sehat bagi masyarakat umum, ya yang penting dia masih aktif bergerak, masih aktif berinteraksi, berkelahi dengan sebelahnya, saling menaiki dengan sebelahnya, masih mau makan, rambutnya mengkilat, begitu ya. Insya Allah itu sehat. Jadi cacat yang dimaksud adalah cacat yang mempengaruhi terhadap jumlah dagingnya. Misalnya yang pincang, yang buta itu karena pincang dan butanya, maka menyebabkan dia tidak bisa mengakses makanan sehingga dia menjadi sangat kurus begitu. Tapi ada beberapa batasan yang bahwa memang dia harus telinganya tidak robek, yang tidak buta yang kelihatan sekali butanya, yang tidak pincang yang kelihatan sekali pincangnya. Kenapa kok Rasulullah menyatakan bahwa harus yang musinah? Musinah adalah berganti gigi. Kalau sudah berganti gigi maka artinya dia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, pertumbuhan badannya sudah berhenti, tulangnya sudah berhenti tumbuh, tinggal dia numpuk daging. Yang kehilangan giginya itu termasuk cacat yang dimakruhkan. Jadi kalau bisa yang jangan yang ompong. Jadi kalaupun ompong itu dia sudah mulai tumbuh akar giginya udah kelihatan gitu loh. Atau memang sudah benar-benar berganti yang sudah musinah tadi. Tak hanya memilih hewan, sarana dan teknik pemotongannya juga perlu diperhatikan. Untuk menyembelih sapi, diperlukan pisau yang berukuran lebih panjang. Jenis pisau pun dibagi menjadi dua, menyesuaikan teknik memotongnya yang menggunakan gaya dorong atau gaya tarik. Ini dua cocok untuk sapi, ini cocok untuk kambing dan domba. Ini adalah pisau sembelihan. Jadi kalau gaya dorong itu lehernya harus diganjel dulu. Karena kalau enggak ujung pisaunya mentok. Yang nempel di leher adalah ujung pisaunya. Untuk gaya tarik, ini kekuatan lebih full karena kekuatan ada di lengan atas saya. Ini yang nempel adalah pangkal pisau. Pisau bisa diselipkan di bawah leher, kita bisa tarik. Sekali sayat bisa. Ini adalah pisau untuk skinning, untuk menguliti, bentuknya berbeda karena supaya dia kulitnya tidak rusak. Yang ini adalah pisau untuk boning atau untuk memisahkan daging dari tulang atau memisahkan persendian. Jadi memisahkan kaki, memisahkan kepala itu cukup dengan pisau ini. Tidak perlu pakai kapak, ya. Jadi hemat tenaga juga hemat waktu. Di masa pandemi, penyembelihan di rumah pemotongan hewan dinilai lebih efektif untuk mencegah kerumunan. Jikalau dilakukan di area masjid, maka proses pemotongan daging wajib memperketat protokol kesehatan, seperti jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Tim TV Tani mengabarkan.